Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Fajariani Safitri dengan stambuk A1J1181027 dari kelompok 4. Video ini merupakan tugas laporan dari mata kuliah Anatomi dan Fisiologi Manusia yang diampu oleh Bapak Dosen Mustamin Balumbi SPD MSI dan dibimbing oleh Asisten Firat Sahid dengan judul Praktikum Sistem Digestiva atau Sistem Pencernaan. Pencernaan makanan merupakan proses mengubah makanan dari ukuran besar menjadi ukuran yang lebih kecil dan halus, serta memecah molekul makanan yang kompleks menjadi molekul yang sederhana dengan menggunakan enzim dari organ pencernaan. Enzim dihasilkan oleh organ pencernaan dan jenisnya tergantung dari bahan makanan yang akan dicerna oleh tubuh. Zat makanan yang dicerna akan diserap oleh tubuh dalam bentuk yang lebih sederhana. Proses pencernaan makanan di dalam tubuh manusia dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu pencernaan mekanik dan pencernaan kimiawi. Pencernaan secara mekanik yaitu proses pencernaan makanan dari bentuk besar dan kasar menjadi bentuk kecil dan halus. Pada manusia dan mamalia, umumnya proses pencernaan mekanik dilakukan dengan menggunakan gigi. Titik pencernaan secara kimiawi atau enzimatis yaitu proses perubahan makanan dari zat yang kompleks menjadi zat-zat yang lebih sederhana dengan menggunakan enzim. Titik enzim adalah zat kimia yang dihasilkan oleh tubuh yang berfungsi mempercepat reaksi-reaksi kimia di dalam tubuh. Dalam sistem pencernaan terdapat alat-alat pencernaan dan juga kelenjar-kelenjar pencernaan. Antara lain yang pertama adalah mulut atau capum oris. Di dalam mulut terjadi pencernaan secara mekanik dan pencernaan secara kimiawi. Pada bagian ini juga terdapat gigi, lidah, dan kelenjar ludah di dalam mulut. Yang pertama yaitu gigi. Gigi merupakan alat pencernaan yang bertugas mencerna makanan secara mekanik. Yang kedua adalah lidah, merupakan organ yang terletak di dasar mulut yang kaya akan otot yang berfungsi mengaduk makanan, membantu proses menelan makanan sebagai alat atau organ pengecap, membantu membersihkan rongga mulut, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu kelenjar ludah. Kelenjar ini menghasilkan air liur atau air ludah yang bersifat pekat, yang licin, berfungsi untuk mempermudah proses penelanan dan pencernaan makanan, melindungi selaput mulut, dan mencerna makanan secara kimiawi. Bagian yang kedua yaitu faring. Faring merupakan organ penghubung antara rongga mulut dengan kerongkongan atau esofagus. Makanan yang telah dicerna akan masuk ke kerongkongan melalui proses deglutisi melewati faring. Faring juga merupakan pertemuan antara traktus digestivus dengan saluran respirasi. Disebut juga sebagai pangkal esofagus. Di bagian dalam faring terdapat amandel atau tonsil yang merupakan kumpulan kelenjar limpa yang mengandung limfosit. Bagian dari sistem pencernaan yang ketiga yaitu kerongkongan atau esofagus. Kerongkongan atau esofagus adalah tabung berotot pada vertebrata yang dilalui sewaktu makanan mengalir dari bagian mulut ke dalam lambung atau ventriculus dengan panjang sekitar 20-25 cm. Titik makanan berjalan melalui esofagus dengan menggunakan proses peristaltik. Dinding kerongkongan atau esofagus ini terdiri atas 3 lapisan. Lapisan yang pertama yaitu tunika mukosa yang menghasilkan mukus atau lendir. Yang kedua yaitu tunika submukosa yang terdapat jaringan ikat dan kolagen elastis. Yang ketiga yaitu tunika submukularis yang mengandung otot polos dan jaringan ikat. Pada esofagus juga terdapat gerakan melayang disebut gerakan peristaltik, yaitu gerakan otot dinding saluran pencernaan yang berupa gerakan kembang kempis atau gerakan meremas makanan dalam bentuk bolus dan akan mendorong lobus menuju ke lambung. Selanjutnya yang keempat adalah lambung. Lambung atau ventriculus merupakan organ kantong besar yang terletak di rongga perut agak kiri. Titik dinding lambung tersusun menjadi 4 lapisan yaitu yang pertama lapisan peritoneal atau lapisan serosa yang merupakan lapisan terluar dari ventriculus yang berfungsi sebagai lapisan pelindung perut. Lapisan yang kedua yaitu lapisan berotot yang terdiri dari lapisan kardiak
fundus, dan pilorus. Lapisan yang ketiga yaitu lapisan submukosa. Pada lapisan ini terdapat pembuluh darah arteri dan vena yang dapat menyalurkan nutrisi dan oksigen ke sel-sel perut. Yang keempat yaitu lapisan mukosa. Lapisan ini berfungsi menyimpan makanan dalam kurun waktu 2-5 jam, mengaduk makanan dan mencerna makanan dengan bantuan enzim. Pada lambung ada beberapa enzim yang dihasilkan yaitu enzim HCl, renin, pepsinogen, lipase, dan hormon gastrin, dan juga lendir. Selanjutnya yaitu usus halus. Usus halus merupakan saluran panjang sekitar 8,25 meter dan dibagi menjadi duodenum atau usus 12 jari yang merupakan usus halus yang berbatasan dengan ventriculus. Yang kedua yaitu jejunum atau usus kosong yang merupakan usus yang berbatasan langsung dengan duodenum dan ileum. Yang ketiga yaitu ileum atau usus yang merupakan tempat penyerapan sari-sari makanan yang panjangnya sekitar 1 meter. Selanjutnya yaitu kelenjar pankreas yang terletak dekat ventriculus atau rongga perut sebelah kiri yaitu di antara duodenum dan limfa, titik dengan panjang sekitar 15 cm dengan lebar sekitar 5 cm. Kelenjar pankreas menghasilkan hormon insulin dan juga menghasilkan getah pankreas yang banyak mengandung enzim seperti amilopsin, lipase, tripsinogen, dan karbohidrase. Selanjutnya yaitu hati atau hepar. Hati masuk dalam sistem pencernaan karena merupakan kelenjar pencernaan yang terbesar dalam tubuh dengan berat sekitar 2 kg dan berwarna kemerahan. Hati terletak di rongga perut sebelah kanan di bawah sekat rongga dada dan menghasilkan cairan empedu yang ditampung dalam kantung empedu. Empedu menghasilkan zat warna empedu yaitu bilirubin dan biliverdin dan garam empedu yang berfungsi untuk mengemulsikan atau memecahkan lemak dan membunuh kuman-kuman dalam saluran pencernaan bagian atas. Organ selanjutnya yaitu usus besar, merupakan saluran panjang dengan permukaan dinding yang mengalami penyempitan dan penonjolan serta terusan dari usus halus. Bagian-bagian usus besar yaitu sekum, usus buntu atau appendix, dan juga kolon atau usus tebal. Organ selanjutnya dan yang terakhir yaitu anus, yang merupakan lubang pada ujung saluran pencernaan yang menghubungkan rektum dengan dunia luar atau udara luar yang terletak di dasar pelvis. Di anus terdapat proses perjalanan terakhir dari feses yang telah dibentuk di kolon. Proses pengolahan feses melalui anus disebut dengan defekasi. Itulah tadi materi mengenai sistem pencernaan atau sistem digestiva yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.